Bila seseorang sakit, maka wajar sekali bila ia menginginkan sembuh dari sakitnya. Ini adalah sesuatu yang sangat lumrah. Namun apakah ada sakit yang kekal di dunia ini dan sembuh yang kekal? Tentu saja tidak. Bila segalanya serba fana dan tidak ada yang abadi, bukankah sakitnya setiap kita di tubuh ini itu adalah sakit yang sementara? Begitu pula sembuh. Sembuh selama kita ada di dalam kehidupan yang fana ini, sembuhnya pun adalah sembuh sementara. Setelah kita dinyatakan sembuh dari penyakit kita bisa sakit lagi. Namun ada satu hal yang menarik di dalam iman percaya Kristiani, yaitu bahwa Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, tubuh kita yang fana ini akan binasa. Namun ada penggantinya, yaitu tubuh kebangkitan. Dan tubuh kebangkitan itulah yang di dalam 1 Korintus pasal 15 Paulus katakan, tubuh kebangkitan adalah tubuh rohaniah, melampaui tubuh alamiah yang bisa sakit, bisa sembuh, juga bisa binasa. Sedangkan tubuh kebangkitan adalah tubuh rohaniah, tubuh baru yang sama sekali tidak ada penyakit di sana. Tubuh yang memang dikatakan itu oleh Paulus yang diubahkan, keadaan yang tidak dapat binasa, dan ini dipastikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan yang bangkit itu. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini dari Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11 dan 20 sampai 21, dibacakan dari Alkitab versi Bahasa Indonesia Masa Kini. Satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Saya ingin turut menderita dengan Dia dan menjadi sama seperti Dia dalam hal kematiannya. Dan saya berharap bahwa saya sendiri akan dihidupkan kembali dari kematian. Tetapi kita adalah warga negara surga. Dari situlah juga Raja Penyelamat kita Tuhan Yesus Kristus akan datang. Dialah yang kita nanti-nantikan dengan rindu. Tubuh kita yang lemah dan dapat hancur ini akan diubahkan oleh Kristus menjadi seperti tubuhnya sendiri yang mulia. Ia dapat melakukan itu karena ia memiliki kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu. Ada hal yang menarik ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Dia memiliki satu tubuh yang baru yang berbeda dengan tubuhnya yang lama, yaitu tubuh yang dikatakan di dalam kitab suci saat murid-murid sedang ada dalam ruangan tertutup. Yesus bisa tiba-tiba masuk ke dalamnya, yang berarti bahwa tubuhnya itu adalah tubuh rohaniah yang tidak dapat dibatasi oleh materi yang ada di dunia ini. Buktinya Dia bisa hadir di tengah-tengah para murid yang sedang berkumpul ketakutan. Namun di sisi lain, setelah Tuhan Yesus bangkit juga Dia ada menjumpai para murid di tepi danau dan Dia mengajak makan pagi. Waktu itu dikatakan daging ikan dan mereka makan bersama. Ini menunjukkan bahwa tubuhnya itu tubuh yang juga bisa makan, tapi juga sekaligus tubuh yang bisa menebus ruang dan waktu. Ini tubuh yang unik yang dikatakan, tubuh mulia Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang dipakai oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 yang tadi saya bacakan tentang tubuh kebangkitan, tubuh rohaniah, tubuh surgawi yang berbeda dengan tubuh duniawi, tubuh yang tidak dapat binasa, tubuh yang tidak dapat merasa sakit, tetapi tubuh yang sungguh-sungguh tidak dapat terjangkit segala macam penyakit, berarti memang tubuh yang tidak bisa rusak. Ini adalah satu penegasan dari iman Kristiani yang mau
mengajarkan kepada kita tentang satu kepastian kebangkitan Kristus itu berdampak bukan saja menyentuh perasaan orang-orang yang takut, cemas, kesepian, penuh perkabungan. Makna dan dampak kebangkitan Kristus itu juga nyata di dalam tubuh kebangkitan baru yang akan diberikan bagi setiap orang percaya yang mati lalu kemudian bangkit. Inilah sebenarnya yang Paulus ingin katakan, sehingga ketika ia menderita, ia mengalami tubuhnya disesah dan mengalami aniaya, terluka dan menderita, dia justru melihat itu sebagai penderitaan ringan. Karena tidak dapat dibandingkan dengan sebuah kemuliaan kekal dari tubuh kebangkitan baru yang akan dia kenakan atau diberikan oleh Tuhan. Karena itu Filipi pasal 3 ini Paulus menyatakan satu komitmen, satu kerinduannya, yaitu bahwa ia ingin mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dari kematian dan ikut menderita bersama dengan dia, menjadi sama seperti dia dalam hal kematian, sampai bisa hidup kembali pula dari kematian. Paulus sedemikian rupa merindukan itu karena dia punya iman dan keyakinan bahwa tubuh setiap orang percaya yang sudah mati kelak akan dibangkitkan. Dan itu adalah sebuah kebangkitan kekal, tubuh yang tidak dapat binasa itu Tuhan karuniakan. Karenanya dikatakan di dalam ayat yang tadi dibacakan, tubuh kita yang lemah dan dapat hancur akan diubahkan Kristus menjadi tubuh yang seperti tubuhnya yang mulia. Dan dikatakan Tuhan mampu melakukan itu karena Ia memiliki kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu. Apa yang ingin diajarkan tentang topik tubuh kebangkitan ini? Ini berlaku untuk setiap kita ketika setiap orang percaya mengalami sakit penyakit lalu sembuh. Ketika sakit jangan buru-buru dulu merasa, aduh kenapa saya sakit. Ingat Tuhan bisa sembuhkan. Tapi ketika sembuh juga ingat kita masih rapuh dan kita bisa sakit lagi. Tetapi tubuh yang baru itu tidak akan mengalami sembuh sakit yang sementara, tetapi sembuh selamanya. Satu tubuh baru yang tak mungkin dapat terjangkit segala macam penyakit karena tubuh itu tubuh rohaniah, melampaui apa yang ada, yaitu tubuh jasmani kita. Ini memberikan berita penghiburan sekaligus penguatan serta keyakinan akan pengharapan masa depan. Bahwa kalau hari ini dunia kita sedang dijangkit oleh penyakit virus yang begitu cepat menular dan sudah memakan korban begitu banyak, dan pandemi yang memang menakutkan membuat orang mengubah pola hidupnya karena takut tertular atau takut menularkan. Semua ini mari kita lihat dari perspektif tentang apa yang Tuhan akan kerjakan buat hidup kita nantinya. Sehingga ketika kita mengalami sakit penyakit, serahkanlah itu kepada Tuhan. Bila memang Tuhan mau sembuhkan kita selama di dunia ini, puji Tuhan. Tapi bila Tuhan memang memanggil pulang orang yang sakit itu untuk kepangkuan Bapa di sorga, ingat bahwa dia dikaruniakan tubuh kebangkitan yang baru. Bukankah dalam pengakuan iman kita sering mengatakan bahwa aku percaya kepada kebangkitan orang mati, yang tadinya mati lalu bangkit? Dan inilah sebenarnya semangat Paskah. Semangat kebangkitan yang berarti sadar juga bahwa tubuh kita akan diberikan tubuh yang baru, diganti oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan hanya bisa dilakukan oleh Dia yang pernah bangkit dari kematian dan kuasanya tidak pernah bisa mati. Salam menang, salam bangkit, salam untuk tetap hidup bersama dengan Tuhan kita yang tidak dapat binasa, sehingga tubuh kita pun sekalipun sakit dan akan binasa, Tuhan akan menggantinya dengan tubuh yang baru yang tak pernah sakit dan tidak dapat binasa. Selamat mengikut Dia lebih dalam lagi. Amin.